Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineke Vinola dan hari ini saya bersama Bapak Suwarno, panggilan Bapak Nano, jabatan saya sebagai Ketua Jaranan Putra Suramangkulo. Kalau boleh tahu, bagaimana sejarah dari kesenian jaranan yang Bapak dirikan? Ini ya Mbak ya, dulu saya mendirikan jaranan ini untuk anak-anak muda itu loh, itu semua minta saya mendirikan jaranan, terus saya koordinasi sama Ibu terus Ibu saya koordinasi, karena mau saya mendirikan mulai tahun 2014 saya mendirikan jaranan ini. Nah, untuk main-mainnya dulu sering main di Gua Selomangkleng, terus main di tempat-tempat umum gini. Dan sampai sekarang ini jalannya masih tetap lancar dan kondisif. Untuk peralatannya sekarang punya sendiri. Kalau dulu kan belum punya. Dulu pertama mendirikan itu belum punya peralatan, jadi semuanya alatnya nyewa gitu. Nah, sekarang sudah punya, jadi sekarang punya alat sendiri. Menurut Bapak, bagaimana kesenian jaranan bisa mempererat hubungan antar warga? Ini Mbak ya, tujuan kesenian itu semuanya baik. Nah, kesenian itu tujuannya memang untuk mempererat semua orang di kalangan muda, tua, kecil, semuanya itu senang dengan namanya kesenian itu semuanya senang. Jadi untuk jaranan itu satu-satunya kesenian yang digemari oleh warga masyarakat Kota Kediri, khususnya juga di kalangan di luar Kediri juga banyak. Jadi untuk tujuannya mendirikan jaranan itu untuk mempererat persatuan dan kesatuan antara orang tua dan pemuda dan anak-anak bisa bersatu. Baik, selanjutnya dengan saya Dira Cinta Tarida, saya akan menanyakan kepada Bapak yaitu mengenai bagaimana hubungan antara jaranan dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat secara seringkali terdapat unsur kesurupan pada jaranan. Baik, Bapak bisa menjawab. Ini Mbak ya, untuk yang namanya kesurupan itu biasanya orangnya yang sering kesurupan itu biasanya badannya itu, arwahnya itu kosong, itu mudah dirasuki segala macam setan bisa. Tapi kalau badannya, rohnya itu ada yang gagal, ada isinya, itu sulit. Itulah jaranan itu ini. Kalau yang sering terjadi, sering itu biasanya orangnya itu sering minta ke punden, siapa itu loh, pokoknya yang tempat keramat itu loh, itu biasanya itu minta saya ingin gini. Nah, itu bisa menimbulkan seperti itu. Nah, untuk jaranan saya itu saya tidak untuk bisnis itu gini, mamanya bisnis itu tiap hari main terus, nggak pernah berhenti. Nah, itu selanjutnya bisa-bisa itu pasti bawa musibah ini, entah itu anak wayangnya, entah bobonya, entah siapa, itu pasti diambil satu. Nah, saya itu dulu pas mendirikan itu gini, sama Mbah di Ponorogo, itu saya diberitahu, kamu mendirikan jaranan itu bisnis apa untuk hiburan? Kalau di jaranan ini Mbah untuk hiburan, bukan untuk bisnis. Jadi untuk hiburan itu biasa ya, umumnya lah. Kalau ada umumnya, kalau ya main, tapi bukan terus-terusan itu bukan. Gua Selomangkleng di Kota Kediri menjadi contoh nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana keindahan alam dan sejarahnya menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam suasana yang penuh harmoni, pengunjung dapat menikmati keagungan Gua Selomangkleng tanpa memandang perbedaan agama, budaya, atau suku bangsa. Dengan demikian, Gua Selomangkleng tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga simbol kesatuan dan toleransi.
Keindahan alam bawah tanah ini mengajarkan kita tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Perkenalkan, nama saya Lisiana Zuhababiel. Saya Bu Yuni. Bagaimana koleksi Museum Airlangga dikumpulkan dan dikembangkan dari waktu ke waktu? Untuk koleksi Museum Airlangga sebenarnya itu sudah berada di alun-alun Kota Kediri, dan itu sekitar tahun 1952. Terus dipindah lagi ke Kuak Tirtoyoso, itu pemandian di Panyapagura. Di situ sekitar tahun 1985. Terus karena di sana itu tempatnya kecil, museumnya kecil, untuk koleksi kan tidak bisa masuk ke dalam semua. Jadi pemerintah berinisiatif membuat museum yang lebih besar di kawasan Gua Selomangkleng. Jadi untuk tahun 1991 pemerintah membangun Museum Airlangga ini. Dan untuk pemindahan koleksi itu tahun 1992, tepatnya tanggal 6 Februari. Jadi untuk koleksi yang ada di sana di Kuak Tirtoyoso itu semuanya dipindah ke Museum Airlangga. Perkenalkan, saya Aulia Zahra. Apa peran Museum Airlangga dalam melestarikan budaya dan sejarah Kediri? Peran Museum Airlangga di sini, museum adalah tempat untuk menyimpan, merawat, juga melestarikan benda-benda purbakala. Jadi di sini peran Museum Airlangga itu sangat besar sekali. Jadi untuk peninggalan dari nenek moyang kita ini, ada generasi penerus yang harus menjaganya. Jadi kita rawat, kita pelihara, kita teruskan ke generasi muda selanjutnya supaya mereka nantinya juga mau untuk merawatnya. Jadi mungkin dengan cara ada kunjungan untuk museum dari anak-anak sekolah, atau dengan cara mengadakan belajar bersama. Jadi kita perkenalkan budaya-budaya atau peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita supaya generasi muda itu juga tahu dan mempunyai semangat atau pemikiran untuk kedepannya itu mau melanjutkan merawatnya, jadi supaya tidak punah seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yuli Santoso, bisa dipanggil Pak Santoso. Saya tugas di gereja sini hampir 25 tahun, bagian informasi. Mohon izin bertanya mengenai bagaimana sejarah atau asal-usul dibangunnya Gua Maria ini. Jadi Gua Maria Posaran ini berawal dari kita punya gereja Posaran. Dari gereja Posaran itu diresmikan tahun 1936. Terus karena 97 diresmikan awal tahun 2000. Jadi 25 tahun untuk Gua Maria Posaran. Gua Maria Kediri menjadi simbol hidup dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman tidak menjadi pemisah, melainkan jembatan menuju persatuan. Tempat suci ini tidak hanya dikunjungi oleh umat Katolik, tetapi juga dihormati oleh masyarakat dari berbagai agama dan latar belakang budaya. Dalam suasana hening dan damai, setiap berziarah diajak untuk merenung, berdoa, dan menemukan makna spiritualitas yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Gua Maria menjadi ruang refleksi yang menyatukan hati-hati yang berbeda dalam satu semangat, kasih, iman, dan pengharapan. Keindahan alam yang mengelilingi gua ini seolah memperkuat pesan bahwa harmoni dapat tumbuh di tengah keberagaman. Melalui Gua Maria Kediri, kita diajak untuk belajar tentang toleransi,
penghargaan antar iman, dan kekuatan persaudaraan sejati, sebuah cerminan nyata dari kesatuan dalam perbedaan.